Hiduplah Indonesia Raya. Hidup rakyat Indonesia. Hidup burung. Hidup burung. Hidup burung. Supaya dia betul-betul dapat memperjuangkan hak teman-teman para pekerjanya. Tidak seperti saat ini anggota dewan yang saya bilang tai. Sejarah tentang berdirinya FSPMI di Kabupaten Bandung Barat itu sebetulnya berdiri di tahun 99 ya, karena memang SPMI itu kan berdirinya di Bandung kan begitu. Nah dulu itu tentang PC, SPL, FSPMI, kalau dulu itu tidak ada istilah Cimahi ataupun Bandung Barat, karena Cimahi dengan Bandung Barat itu bersatu, yaitu Kabupaten Bandung begitu. Nah sejak 2008 terjadi sebuah pemekaran daerah antara Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Nah, sehingga 2008 barulah dipecah ya antara SPMI Cimahi dan SPMI Kabupaten Bandung Barat, yang pada saat itu pengurusnya masih itu-itu saja ya. Di 2008 itu ketua PC Bung Sabila Rosad ya, dan saya ini di bidang organisasi. Cuma pada saat terjadinya pemekaran Bandung Barat 2008, saya ditugaskan oleh ketua PC saat itu yaitu Bung Sabila Rosad supaya saya ini fokus di Bandung Barat begitu. Nah maka PC, SPL, FSPMI Kabupaten Bandung Barat itu awal berdiri itu di tahun 2008 pada saat terjadinya pemekaran. Di 2008 itu kita hanya punya 2 PUK pada saat itu ya, yaitu PT Sanwa Pak Indonesia dan PT BMT ya, yang dimana pada 2008 itu ketuanya saudara Dina ya, di PT Sanwa. Kalau di BMT itu ketuanya almarhum Bung Taufik begitu. Nah dari 2008 itu kita terus mensosialisasikan tentang SPMI ya, cuma kalau dulu itu di Bandung Barat dikenalnya SPL begitu, sehingga kita sulit untuk mengembangkan SPMI di Kabupaten Bandung Barat. Baru di tahun 2014 ya, 2014 itu bagaimana caranya kita berpikir agar SPMI bisa berkembang begitu ya, tidak hanya 2 PUK yang akhirnya pada saat itu juga pemerintahan Kabupaten Bandung Barat itu tidak menerima adanya SPMI Bandung Raya begitu ya, sehingga kita mulai pecah-pecah tuh, ada PC Bandung Barat, ada PC Cimahi begitu. Nah cuma karena dulu itu SPL sehingga kita akalin ya, kita bentuk di Bandung Barat itu KC ya, yang secara kebetulan dulu juga ketua DPW-nya masih Bung Abda, sekretaris DPW-nya Bung Sabila Rosad. Atas seizin ketua dan sekretaris DPW pada saat itu kita bentuk KC SPMI Bandung Barat yang diketuai oleh Bung Asep dan saya sekretaris ya. Nah mulai 2014 lah mulai ada penambahan anggota ya. Yang pertama itu ada SCG ya. Kalau SCG itu memang dibentuk dari pusat, seluruh SCG masuk SPMI, sehingga Bandung Barat pun masuk di SPMI, diketuai oleh Bung Rumadi. Nah dari sana bertambah lagi 1 PUK yaitu GP Gunung Padakasi, masih di 2014.
Nah, dari GP tambah lagi PBA ya, Pancabuana Abadi begitu. Nah, dari Pancabuana Abadi di sana barulah mulai anggota kita banyak itu setelah kita mampu menyelesaikan atau menangani permasalahan outsourcing yang ada di PT Sanwa pada saat itu ya. Jadi dulu itu PT Sanwa anggota kita hanya 14 orang ya, yang diketuai oleh Teh Dina pada saat itu, dan banyak di PT Sanwa ini karyawan outsourcing begitu. Nah, dari sana SPMI melakukan perjuangan terhadap karyawan outsourcing di PT Sanwa sehingga terjadi perubahan status ya. Perjuangan kita yang cukup panjang berhasil mengangkat karyawan outsourcing itu menjadi karyawan tetap di PT Sanwa. Nah, dari sana informasi ini menyebar kemana-mana sehingga banyak para pekerja itu yang mencari keberadaan SPMI. Cuma sayangnya pada saat itu kita belum punya kantor di Bandung Barat begitu. Nah, sehingga pada saat itu walaupun ada istilahnya SPMI Bandung Barat, tapi kantor kita masih di Cimahi. Sejarahnya seperti itu tuh. Nah, dengan banyaknya yang mencari keberadaan SPMI itu di mana, sehingga kita putuskan pada saat itu, saya lupa tahun berapa, untuk kita sewa kantor ya di Bandung Barat. Nah, mulai dari sanalah anggota kita bertambah terus sehingga pada saat itu begitu signifikan ya. Dari awal berdirinya SPMI di 2008 itu 2 PUK, terus bertambah tadi itu ada SCG, GP, PBA. Dari sana itu setelah ini outsourcing kita perjuangkan, kita punya kantor, tiba-tiba kenaikan SPMI cukup signifikan. Anggota kita sampai 24 PUK begitu pada saat itu ya. Sampai dengan saat ini SPMI ya, saat ini di 2025 itu anggota kita bertahan cuma 13 PUK begitu ya. Setelah kemarin adanya pandemi begitu ya. Jadi sebelum pandemi itu anggota kita 24 PUK, berkurang sampai 21 PUK, dan setelah itu dihajar dengan pandemi COVID-19 kemarin, anggota kita dibabat habis. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK terhadap pekerjanya, sehingga saat ini anggota SPMI di Bandung Barat itu 14 PUK yang bertahan ya, 13 ya, 13 PUK yang bertahan. Nah, itu jadi sejarah berdirinya SPMI dulu. Sebelumnya kita tidak mengenal sektor lain selain daripada sektor logam begitu, yaitu sehingga kita hanya mencari anggota itu yang betul-betul berkenaan dengan sektor logam begitu. Tetapi ketika kita terus bertahan di sana, maka SPMI tidak akan bisa berkembang ya, sehingga kita mau tidak mau sampai dengan saat ini SPMI dibentuk ya, yang dulu yang tadi saya cerita sampai 24 PUK. Kita tidak mengenal sektor apapun ya, baik itu garment, tekstil, produksinya apapun kita masukin semua ke logam begitu ya. Kenapa terjadinya seperti itu? Karena merasa diri saya ini, saya adalah kader logam, dan dulu saya bekerja pun di perusahaan logam, dan dulu pun saya dididik oleh teman-teman dari logam, yaitu Bung Sabila Rosa begitu. Harapan saya ke depan dan mulai dari tahun ini begitu, bagaimana agar FSPMI menjadi mayoritas di Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi yang pertama, khusus terhadap teman-teman kaderisasi SPMI atau SPL FSPMI di Kabupaten Bandung Barat, jangan pernah melupakan tentang sejarah ya. Yang kedua yaitu
tetap terus gelorakan perjuangan tentang kesejahteraan para pekerja. Jangan pernah lelah, teman-teman. Ya, ini suatu bukti nyata bahwa SPMI di Bandung Barat dulu itu cuma hanya 2 PUK. Ya, saat ini kita perlihatkan terhadap daerah lain bahwa dengan perjuangan dan terus melakukan pergerakan, SPMI bisa dikenal oleh para pekerja di Bandung Barat. Sehingga harapan ke depan, jadilah motor pergerakan dalam perjuangan demi kesejahteraan teman-teman pekerja yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Itu.